Oke teman-teman, masih bersama dengan saya Mas Edi di dunia otomotif. Nah, kali ini saya mau berbagi pengalaman, berbagi cerita mengenai kendaraan L300 ya. Para pecinta L300, LT2C terutama, dimanapun Anda berada ya, maaf. Nah, dimanapun Anda berada, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sumatera paling ujung, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan Irian, Maluku, dan semuanya teman-teman di seluruh Indonesia, LT2C Indonesia. Banyak sekali ya, kita itu sering mengalami kendala overheat atau kepanasan. Jadi kalau mobil Anda kepanasan, pasti efek-efeknya itu harus, biasanya kalau sudah terlalu parah harus turun over tuh cylinder head ya, karena sudah overheat yang terlalu parah. Karena salahnya kita sendiri sebagai seorang driver atau pemilik kendaraan, atau yang waktu itu nyopir seperti saya ya. Jadi ketika Anda nyopir itu perlu yang dilakukan waspada, ada selalu lihat dan ngontrol indikator-indikator yang ada di dashboard sini teman-teman. Salah satunya di bagian kiri nih, yang paling utama ini ya, adalah indikator temperatur. Nah, ini kondisinya di strip pertama dari bagian kiri itu menandakan normal ya, mobil ini dingin karena mobil ini jalan pada pagi hari. Kondisi AC juga, nah ya, AC nyala. Kondisi pagi hari ini perjalanan kurang lebih sampai tadi 60 kilo, 70 kilo ada teman-teman ya. Kecepatan 80, 90. Temperaturnya masih segini. Karena pagi hari dan cuacanya ini pas mendung teman-teman. Nah, bayangkan ketika mobil Anda ini AC, siang hari mesin Anda nggak sehat, sekali tuh tiap 10 menit atau beberapa detik atau 5 detik atau 5 menit ya, harus lihat dashboard. Nah, dari indikator temperatur, speedometer, solar, atau indikator-indikator aki, dinamo ampere, atau indikator water separator, dan indikator-indikator yang lainnya harus sekali-sekali itu dikontrol, biar nanti ketika terjadi sesuatu yang abnormal, Anda bisa langsung waspada, bisa langsung minggir ke kiri untuk kendaraan Anda, biar nanti nggak tambah rusak mobil Anda ya. Karena jika terjadi overheat yang terlalu parah, maka harus turun cylinder head, bisa ganti cylinder head, atau bahkan hanya butuh diselap saja cylinder headnya. Tambah biaya, tambah banyak. Apalagi sekarang itu musim panas ya teman-teman ya. Jadi harus setiap saat itu mobil Anda sebelum jalan itu harus dikontrol. Yang pertama itu yang ringan-ringan saja dulu. Pertama dari jumlah olinya kurang atau tidak. Kemudian yang kedua, jumlah air radiatornya kurang atau tidak. Kemudian kelistrikannya, pul aki, terminal aki, kendor tidaknya, kotoran ada kerak-keraknya, jumlah air aki, dan lain sebagainya. Kemudian cek juga fan belnya, apakah fan belnya ada yang kendor atau retak-retak mau putus. Nah, harus dilihat teman-teman, karena nanti berhubungannya itu dengan apa, pengisian dinamo ampere, dengan water pump, berhubungan dengan power steering, dan pastinya kalau sudah AC kayak gini itu berhubungan dengan sistem pendingin. Bayangkan ya, untuk para driver sekarang itu kalau di jalan yang berdebu, jalan macet, panas, nggak AC ya nggak nyaman teman-teman. Banyak sekali sudah ya yang L300 itu sudah banyak dipasang AC, jadi ya nyaman memang. Dan yang harus diperhatikan tadi temperaturnya. Jadi setiap waktu, setiap saat harus memeriksa kondisi indikator dari temperaturnya ya. Jangan sampai jeglek sampai ke posisi garis di bawah merah ya. Itu sudah waspada, sudah hati-hati ini. Di sebelah kanan ini ada garis warna merah, kemudian di bawahnya itu ada garis putih. Nah, itu kalau sudah sampai situ harus waspada teman-teman ya. Harus segera pinggirkan kendaraan, pinggirkan. Dinginkan dulu baru kita cek jumlah air radiatornya. Mungkin apakah ada kebocoran di water pump, di radiator, di selangnya, atau
dari tutup radiator sendiri yang sudah rusak, akhirnya air di radiator masuk ke reservoir dan meluber di situ. Akhirnya kebanyakan kepenuhan tumpah-tumpah di reservoir, yang di radiatornya jadi kosong. Nah, itu harus waspada karena banyak sudah terjadi L300 overhead. Jika sudah seperti itu ya, bawa ke bengkel langganan Anda biar nanti tidak terjadi kerusakan di jalan. Rusak di jalan, bawa muatannya itu sudah ditungguin sama pasar, repot semua ya. Itu aja informasinya bersama saya Mas Edi di dunia otomotif. Teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya selalu diberikan kelancaran rezeki. Yang masih merintis usaha, semoga usahanya semakin sukses. Terima kasih sudah ngikutin terus bersama dunia otomotif.